Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di hadapan para buruh, Anies Baswedan mengaku menyurati Kemenaker karena dirasa kenaikan UMP terlalu kecil, yaitu cuma 0,85% dibandingkan inflasi yang terjadi di Jakarta yaitu 1,5 sekian. Nah, untuk itu Anies Baswedan pun menyurati Kemenaker. Nah, padahal kita tahu kan itu kan UMP ya, upah minimum provinsi, UMR, upah minimum regional. Itu kan seharusnya kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta. Tetapi kok kenapa menyurati Kemenaker? Menurut saya sih gimana gitu ya. Soalnya provinsi-provinsi lain pun tidak melakukan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ya seperti Jawa Tengah, Jawa Timur juga tidak sampai menyurati Kemenaker. Tetapi kok Anies menyurati Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal itu bukan wilayah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Saya juga ingat pada waktu dulu ketika carut marut data bansos, Anies Baswedan juga kedapatan menyurati Menteri Sosial Risma Harini. Padahal juga data penerima bansos, data yang valid itu dilakukan dari daerah terus ke kementerian, bukan sebaliknya ke kementerian terus ke daerah. Tidak, pasti yang tahu lebih detail tentang data-data penerima bansos ya daerah. Tetapi Anies kemarin juga menyurati Menteri Risma Harini. Bahkan Menteri Risma pada waktu kemarin juga menanggapi dingin, menanggapi kayak aneh gitu. Gubernur menyurati Risma Harini. Padahal jika ditanya soal data-data, Menteri Risma Harini mengaku sangat terbuka. Bahkan Menteri Risma Harini mengaku juga mengirimkan stafnya untuk memperbaiki data bansos di DKI Jakarta. Nah, kurang apa coba sampai Menteri Risma mengirimkan stafnya? Bahkan juga Menteri Risma menyoroti perbaikan data bansos di DKI yang baru sekitar 40%. Nah, tetapi kok menyurati Tri Risma Harini dan sekarang malah menyurati Kemenaker. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sok-sokan surati Kemenaker, ternyata salah alamat. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menilai bahwa upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang berdasar pada penetapan Kementerian Ketenagakerjaan dirasa tidak cocok diterapkan untuk di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan bahwa Provinsi DKI Jakarta diharuskan menerapkan perhitungan UMP berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang ditetapkan secara nasional. Kendati demikian, Anies Baswedan merasa kenaikan UMP Provinsi DKI Jakarta yakni sekira 38.000 merupakan angka yang kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Bila diterapkan di Jakarta, buruh Jakarta hanya akan mengalami kenaikan sebesar 38.000. Kami melihat angka ini adalah angka yang amat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ujar Anies Baswedan sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat Depok.com dari Antara pada 30 November. Atas dasar hal tersebut, Anies Baswedan meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah agar meninjau kembali formula penetapan UMP 2022. Harapan Anies Baswedan tersebut juga tertuang dalam surat yang dikirimkan kepada Menaker pada 22 November 2021 perihal usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP. Kita bersurat kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai, ujar Anies Baswedan. Dalam hal ini, Anies Baswedan juga mengeluarkan keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 soal upah minimum provinsi DKI 2022. UMP DKI Jakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp4.053.935. Kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar 37.000 atau sekira 0,85% dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.416.000. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan menetapkan atau mengumumkan nominal UMP sebelum 21 November 2021. Menurut Anies Baswedan, keputusan gubernur itu dibuat semata-mata agar tidak melanggar ketentuan di atas.
kami terpaksa mengeluarkan keputusan gubernur ini karena bila tidak dikeluarkan, kami dianggap melanggar. Tetapi kami bilang dalam surat itu bahwa ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta, ujar Anies Baswedan. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan menilai permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar perhitungan upah minimum Provinsi DKI Jakarta ditinjau ulang kurang pas jika dialamatkan kepada Kemenaker. Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indasari menjelaskan bahwa Kemenaker belum menerima surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dikirimkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia terkait UMP 2022. Pihaknya baru mengetahui dari pemberitaan di media massa. Terkait isi surat yang sudah beredar di media massa, kurang pas jika Gubernur DKI Jakarta meminta Kemenaker meninjau ulang aturan perhitungan upah minimum di DKI. Katanya melalui pesan singkat kepada detik.com Selasa 30 November 2021. Dia menjelaskan bahwa Kemenaker tidak memiliki wewenang untuk mengutak-atik peraturan pemerintah atau mengecualikan wilayah tertentu untuk tidak menjalankan PP yang berlaku. PP yang dimaksud di sini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Itu merupakan payung hukum yang mengatur formula perhitungan upah minimum di Indonesia. Kemenaker tidak punya kewenangan mengubah PP itu atau mengecualikan PP untuk tidak dijalankan di wilayah tertentu, jelasnya. Diketahui bahwa surat yang beredar berisi permintaan Anies agar Menaker mendapat meninjau ulang formula penetapan UMP untuk tahun 2022. Hal itu disampaikan melalui surat nomor 533-085-15 dengan perihal usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP yang diteken pada 22 November 2021 yang lalu. Formula penetapan UMP 2022 sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang pengupahan. Berdasarkan formula tersebut, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya naik sebesar 39.000 atau 0,85% menjadi 4.453.000 per bulan. Kenaikan yang hanya sebesar 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta, yaitu sebesar 1,14%, ujar Anies dalam surat itu, dikutip pada Selasa 30 November 2021. Dalam surat itu juga disebut, Anies mengatakan perubahan formula penetapan UMP diperlukan lantaran dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua faktor lapangan usaha mengalami penurunan selama pandemi ini. Bahkan, sebagian di antaranya mengalami peningkatan seperti sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. Berkenaan hal tersebut, dengan hormat kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan upah minimum provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh dapat terwujud, jelasnya. Diketahui juga sebelumnya surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal permintaan klarifikasi data ganda keluarga penerima manfaat bantuan sosial pandemi ini ditanggapi dingin oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini alias Risma. Menjawab surat Anies, Risma mengaku tak memahami sepenuhnya data ganda atau kesamaan KPM yang dimaksud Anies. Menurut dia, pihaknya terbuka untuk berdialog terkait hal tersebut. Saya tidak tahu persis samanya gimana. Silakan komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang akan kami tutup-tutupi, kata Risma dalam jumpa pers pada Selasa 3 Agustus yang lalu. Lewat surat beberapa waktu sebelumnya, Anies mengabari Risma untuk menangguhkan pengiriman bansos kepada 99.000 penerima. Pasalnya, selain dari DKI, mereka juga tercatat sebagai penerima bansos yang dikirim Kementerian Sosial di bawah Risma. Alih-alih memvalidasi data, Risma justru menyentil balik Anies terkait perbaikan data bansos yang mangkrak baru 40% dan penyaluran lewat Bank DKI yang gagal, tak sesuai rencana semula. Menurut Risma, sejumlah bank konon menolak rencana Anies untuk menyalurkan bansos lewat ATM.
Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos dan sekarang sudah 95% untuk tersalurkan BST, kata dia. Berturut-turut Risma juga menyoroti perbaikan data Bansos DKI yang baru sekitar 40%. Ia mengaku bahkan sempat mengirim staf untuk membantu perbaikan data tersebut. Sejak jadi Mensos awal Januari lalu, Risma mengaku memang meminta kepala daerah memperbaiki data penerima Bansos, namun katanya tak semua daerah mengambil langkah cepat dan aktif. Ia sempat menyinggung salah satu kabupaten di Papua yang bahkan telah memperbaiki 100% data KPM mereka untuk tahun 2021. Menurut dia, perbaikan data Bansos memang sewajarnya diperbaiki dan diusulkan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 13/2011 tentang penanganan fakir miskin.